Halo semuanya, selamat datang di presentasi Socket Programming oleh kelompok 3. Ya, pertama-tama aku akan memberitahu member dan work division-nya. Yang pertama itu ada private chat yang dihandle oleh Billy Wijiwa Gunawan dan Christian. Terus lost a connection message fix Oyo Van, bottom label fix Mario Alvando, file transfer fix Harry Albert dan Eugene Eka Putra, dan documentation yang dilakukan oleh semua member. Untuk planning table, kita memiliki tanggal-tanggal dan juga activity, yaitu dimulai dari tanggal 1 November, yaitu mulai pekerjaannya itu dibagi-bagi, dan juga tanggal 4, di mana fitur private chat ditambahkan, tanggal 5 untuk fitur lost connection, tanggal 6 untuk bottom level fix, tanggal 20 fitur file transfer, dan tanggal 22 kita mau mulai menyelesaikan dokumentasi. Untuk flowchart, kita memulai pertama itu dengan menyalakan server, di mana server itu new client itu connect ke dalam server dan server tersebut dimasukkan ke dalam client list. Kemudian server melisten kepada adanya input stream. Jadi jika ada client memasukkan sebuah input message, kita melihat apakah message itu berupa untuk chat untuk semuanya, private chat, atau user tersebut ingin melakukan send file. Bila user ingin melakukan chat untuk semua orang, maka server akan forward message tersebut kepada semua user yang online. Untuk private chat, apabila user memasukkan receiver itu ada, maka server akan melanjutkan message tersebut ke dalam receiver. Lalu server akan notifikasi si sender bahwa private chat tersebut itu telah sukses. Untuk send file, server itu membuka soket baru. Jadi sender melakukan koneksi ke dalam soket baru tersebut, lalu si sender melakukan input file, dan apabila receiver tersebut itu exist, maka sender akan melakukan upload file ke dalam server. Lalu sender itu setelah melakukan file upload itu sukses, maka si sender akan melakukan disconnect di new socket baru tersebut. Lalu server notifikasi bahwa receiver telah mendapatkan file baru tersebut. Bila receiver mengaccept, maka receiver akan connect ke dalam soket baru tersebut, lalu si server akan forward juga file dari sender. Setelah itu, receiver dapat mendownload file yang telah didapatkan, dan server telah sukses mengirimkan message kepada si sender dan juga kepada si receiver. Setelah semuanya itu, server kemudian akan close soket baru tersebut, dan kemudian balik lagi ke dalam server itu melisten kepada input stream dari client message. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur private chat. Jadi kami menggunakan fitur yang sudah ada dari aplikasinya sejak awal, yaitu fitur chat all. Nah, jadi fitur ini memungkinkan server untuk membaca pesan dari klien dan kemudian meneruskannya ke semua klien yang ada. Nah, selanjutnya kami menambahkan GUI untuk private chat. Jadi GUI di sini berupa sebuah text field di mana sender akan menuliskan pesannya dengan format penerima spasi pesan. Nah, lalu ada sebuah button di sebelahnya yang akan mengirimkan pesan tersebut ke dalam server. Nah, selanjutnya kami melakukan modifikasi pada code server. Jadi apabila server mendeteksi bahwa pesan tersebut adalah private chat, server akan melakukan pengecekan apakah receiver sedang online atau offline. Jika sedang online, maka server akan mengirimkan pesan hanya ke output stream milik receiver tersebut. Sender juga akan menerima notifikasi apabila pesan berhasil dikirim. Nah, jadi berikut ini adalah contohnya. Jadi di frame yang kiri, sebelumnya terdapat 3 client frame yang udah terhubung ke dalam satu server. Jadi kita lihat di client frame yang kiri ini, Anon134, dia melakukan private chat ke Anon227, client frame yang kanan. Jadi dia chat halo, terus masuk di frame yang kanan, halo. Terus kemudian Anon227 melakukan private chat juga ke Anon134. Dia tulis halo juga. Nah, jadi bisa dilihat kalau private chat-nya udah berhasil. Di frame yang tengah, kita bisa lihat juga kalau private chat itu nggak masuk ke dia, soalnya bukan ditujukan ke Anon418. Nah, tapi di sini Anon418 bisa mengirimkan chat all untuk frame yang lainnya. Bisa dilihat, itu ada halo dari Anon418. Jadi, fitur private chat dan chat all-nya udah berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lost connection fix.
Lost connection muncul pada server frame setiap kali klien menutup frame-nya dalam kondisi online. Kondisi ini tertangkap oleh exception handler dari server. Kami melakukan sedikit modifikasi pada bagian exception handler tersebut dengan menambahkan code untuk melacak nama klien yang menyebabkan exception tersebut dan memunculkannya pada server frame beserta tulisan lost a connection. Pada contoh ini, sebelumnya kami menggabungkan dua klien frame ke server frame yang sudah dinyalakan, yaitu Anon 41 dan Anon 38. Selanjutnya, kami menutup frame Anon 38 dalam kondisi online. Sebelum di-fix, yang muncul pada server frame hanyalah tulisan lost a connection. Nah, di sini kami menambahkan nama klien yang koneksinya terputus, sehingga server bisa mengetahui dengan lebih jelas. Selain itu, kami juga mengirimkan notifikasi ke semua klien yang masih terhubung bahwa klien tersebut telah disconnect. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bottom label fix. Pada bagian ini, modifikasinya jauh lebih sederhana, di mana kami hanya perlu mengubah bottom label setiap kali klien terkonek server. Klien dapat terkonek ke server melalui dua cara, yaitu dengan anonymous login atau dengan login biasa dengan username yang diinput sendiri. Setiap kali kedua bottom tersebut diklik, maka tulisan password 3G akan muncul menjadi client name chat room. Pada contoh ini, bisa dilihat ada server frame dan client frame. Pada client frame ini bisa dilihat nama dan dari klien tersebut yang telah diinput. Lalu klien menekan button connect. Setelah button connect ditekan, klien akan terhubung ke server dengan tulisan di bawah. Client frame yang awalnya adalah password 3G akan berubah menjadi nama client chat room. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file transfer feature pada aplikasi kami. Pada fitur ini, kami menggunakan fitur yang sudah ada, yaitu fitur chat. Di sini, sender akan mengirimkan pesan ke server untuk memberitahu server bahwa sender ingin mengirimkan sebuah file ke receiver. Nah, setelah server menerima pesan ini, server akan membuka soket baru yang diperuntukkan hanya untuk file transfer. Setelah itu, sender akan terhubung ke soket baru tersebut, dan sender akan memasukkan file path dari file yang ingin dikirim, dan juga nama receiver-nya. Server akan memeriksa apakah receiver tersebut sedang terhubung ke server. Jika iya, maka sender akan mulai mengupload file ke soket baru tersebut sesuai dengan file path yang telah dipilih. Setelah selesai mengupload, sender akan disconnect dari soket yang baru tersebut. Selanjutnya, server akan memberitahu receiver bahwa sender ingin mengirimkan file. Apabila receiver menerimanya, receiver akan terhubung ke soket baru tersebut, lalu server akan meneruskan file yang telah diupload ke receiver. Baru setelah itu, receiver akan mengunduh file tersebut. Setelah receiver selesai mengunduh, barulah server akan mengirimkan pesan bahwa file transfer berhasil ke sender dan receiver. Lalu, server akan menutup soket baru tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh dari fitur file transfer ini. Bisa dilihat, pada bagian kiri ada server frame, dan juga ada dua client frame. Kedua client ini telah terkoneksi ke server yang telah dinyalakan. Di sini, Anon 740, yaitu frame yang tengah, ingin mengirimkan file bernama attachments.zip ke Anon 841. Nah, di sini Anon 841 menerima file tersebut, maka file tersebut akan diupload oleh Anon 740 dan di-download oleh Anon 841 ke dalam folder downloads milik Anon 841. Contoh ini merupakan contoh pengiriman file yang size-nya besar, yaitu 9,8 MB. Lalu selanjutnya juga ada pengiriman file, sama seperti sebelumnya, hanya saja ini untuk file yang size-nya kecil, yaitu 1 KB. Di sini kita bisa lihat bahwa yang terkirim itu webdevelopmentputih.txt sesuai dengan nama yang terdownload. Oke, jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini sudah ada 1 server frame dan 3 client frame. Pertama-tama saya akan menyalakan server frame-nya terlebih dahulu. Nah, setelah nyala, saya akan mengkoneksikan ketiga client ini ke server tersebut. Kita pakai saja anonymous login. Nah, di sini sudah terlihat bottom label ini berubah menjadi nama klien '(s) chatroom. Di sini juga sama, dan di sini juga sama. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bahwa chat all-nya masih berjalan. Nah, di sini Anon 344 telah berhasil mengirimkan chat all ke semua klien, itu halo. Lalu saya akan mencoba private chat-nya.
saya akan mencoba untuk mengirimkan ke Anon 41 dengan format seperti yang tadi sudah disebutkan, nama receiver lalu pesannya. Nah, di sini sudah muncul tulisan private chat to Anon 41. Halo Anon. Ini menunjukkan bahwa private chat-nya berhasil. Dan di client frame Anon 41 kita bisa lihat bahwa Anon 41 ini sudah menerima private chat dari Anon 344. Dan pada Anon 923 tidak ada yang muncul sama sekali karena Anon 923 tidak terlibat dalam proses private chat ini. Selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan pesan tapi arahnya terbalik, jadi Anon 41 ke Anon 344. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa chatnya berhasil terkirim. Selanjutnya saya akan menunjukkan lost a connection. Di sini Anon 923 statusnya masih terkoneksi ke server, jadi akan kita close frame-nya. Nah, di sini akan muncul tulisan Anon 923.2 lost a connection. Lalu klien yang sedang online juga akan mendapatkan notifikasi bahwa Anon 923 has disconnected. Selanjutnya ada send file. Pada fitur send file ini saya akan mencobanya ke dua file, yaitu attachments.zip dan webdevelopmentputih.txt. Di sini size-nya kecil, hanya 370 bytes, dan yang ini size-nya itu 9,63 MB. Pertama saya akan mencoba untuk mengirimkan file yang besar dulu. Jadi kita pilih sesuai file path-nya. Nah, di sini attachments.zip, kirim ke Anon 41. Nah, lalu Anon 41 akan muncul pop-up menu bahwa Anon 344 ingin mengirimkan file, lalu accept. Nah, ini masih loading karena file size-nya besar. Nah, di sini sudah ada tulisan file received, berarti filenya telah berhasil dikirimkan, namanya attachments.zip. Dan apabila kita lihat di download folder, akan ada muncul attachments.zip dengan waktu sesuai dengan waktu pada komputer. Lalu kita akan juga mencoba mengirimkan file yang berukuran kecil. Seperti yang sudah dikatakan tadi, webdevelopmentputih.txt itu file yang kecil. Kita coba kirimkan ke Anon 41 lagi. Kita send, lalu akan muncul ini. Untuk file yang kecil, pop-up menunya akan langsung tutup karena penguploadan ke servernya jauh lebih cepat. Lalu kita accept. Dan di sini file received, kita cek lagi folder download dan sudah muncul webdevelopmentputih.txt dengan jam sesuai dengan jam komputer. Selanjutnya ada what have we learned. Nah, jadi selama proyek ini kelompok kami mempelajari dua hal. Yang pertama itu kami perlu membangun komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan atau goal dari kelompok kami. Yang kedua itu kami mendapatkan pengetahuan lebih dalam mengenai socket dan TCP, terutama cara membuat programnya melalui Java. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Salam terus.